Halo teman-teman, hari ini kita lagi di acara Indonesia International Motor Show 2021 yang hybrid. Dan kita akan ngecek ada motor-motor baru apa aja di acara ini nih. Jadi kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Let's go! Nah teman-teman, alasan kita datang hari ini, kasih tahu kalian liputannya bukan hari pertama pada saat pertama kali dibuka, karena pada hari pertama IMS 21 itu masih banyak motor-motor yang ditutupin nih, atau masih belum di launching lah gitu. Sekarang sih udah hari keberapa, jadi udah mulai lengkap semua line up-nya, dan masih ada sisa berapa lagi untuk kalian datang ke IMS di J-Expo Kemayoran ini. Sekarang booth pertama yang kita samperin untuk motor sih ada booth-nya Kawasaki. Tapi Kawasaki sih nggak ada motor-motor baru nih, setahu gua. Palingan di sini ada Kawasaki Versys yang udah pakai livery baru nih. Nih, kalau kita pernah nge-review Kawasaki Versys 250X yang warna oranye, kalau ini dikasih varian warna yang warna hijau tua, hampir ke hitam gitu, dan doff warnanya. Jadi makin ekstrim ya, jadi makin kelihatan motor adventure-nya. Kalau dari Kawasaki sih paling gitu aja. Ada ZX25R juga, kalau kalian belum lihat mungkin bisa lihat di sini langsung. Tapi kita udah pernah nge-review, jadi kalian nonton videonya kalau kalian belum nonton ya. Kawasaki bootnya kecil gini aja, sekarang kita geser kali ke sebelahnya ya. Nah di seberang Kawasaki sebenarnya ada bootnya Celis, sepeda listrik, tapi rasanya gue nggak ngikutin gitu line up-nya apa aja motor-motor yang baru dari Celis. Tapi kalau kalian pengen berencana beli motor-motor listrik ataupun sepeda listrik, di sini tempatnya nih. Ini Celis, brand kebanggaan Indonesia ya. Langsung datang ke sini. Lanjut nih, di sampingnya Kawasaki, di sini ada Royal Enfield nih, yoi. Kalau kalian ngikutin Pressbook Otomotif sih pastinya kalian tahu motor terbaru yang diluncurkan sama Royal Enfield adalah Royal Enfield Meteor 350. Di sini motornya nih. Nah, tapi teman-teman ini adalah varian yang paling tinggi dari Meteor 350. Kalau kita kemarin pernah nge-review pada saat launchingnya, Meteor 350 itu diluncurkan, yang kita lihat adalah versi yang Fireball dan versi yang Stellar. Tapi ini adalah yang paling tinggi, ini adalah yang Supernova nih. Di depan dia pakai windshield, dan juga di sini emblemnya udah pasti 3D, sama kayak yang model Stellar. Tapi lebih kelihatan lebih memang trim tertinggi gitu. Apalagi di sini ada semacam engine guard gitu ya. Cakep banget nih. Kalau untuk kalian pengen yang lihat versi Fireball sama Stellarnya, di belakang pun ada ternyata. Dan kita pernah nge-review juga yang Interceptor 650 varian twins dari Royal Enfield. Di sini ada yang versi Cafe Racernya atau Continental GT 650. Tapi ini bukan termasuk motor yang baru-baru amat. Kalau yang 350 Meteor sih adalah motor baru dari Royal Enfield. Oke, kita ke seberangnya nih. Seberang Royal Enfield ada brand asal Itali. Ini yang paling baru di Indonesia sekarang, yaitu Italjet nih. Nah ini dia Italjet Dragster 200. Ini motor yang benar-benar rare banget ya di Indonesia, pastinya jarang. Tapi masuk ke Indonesia hanya 40 unit nih. Dan katanya 35 unit diantaranya udah laku. Jadi sisa 5, dan ini salah satunya mungkin. Tapi ini muter-muter jadi kita nggak bisa ngeliat detail banget. Tapi ini motor Matic yang cc-nya hanya 200 cc nih. Tapi gayanya benar-benar radikal banget. Naked gitu. Auranya sih ada aura-aura depan sih kayak Panigale Ducati ya. Dan yang paling cakep tuh di bagian depan dia nggak pakai garpu sistemnya, suspensi depannya, tapi melainkan pakai link gitu tuh, pakai lengan ayun. Motor ini ada di kisaran angka 140 jutaan aja deh. Kalau kalian tertarik langsung datang ke IMS ini, bisa pesen ataupun bisa coba cari-cari dealer Italjetnya nih. Sekarang kita ke sebelahnya Italjet, masih satu grup nih harusnya. Di sini ada Royal Alloy, dan yang paling baru mereka keluarkan adalah Tigara Grande 300. Sini mendekat coba kita lihat. Royal Alloy ini memang penampakannya benar-benar motor Matic yang klasik banget. Agak-agak gayanya mirip kayak Lambretta, mirip kayak Vespa, tapi Royal Alloy ini memang punya ciri khas sendiri nih. Ini yang paling baru yaitu Tigara Grande 300. Kalau kita cek mesinnya sih sebenarnya agak mirip-mirip kayak mesin GTS 300 ya, dari punya Vespa. Tapi harusnya sih pas dipasangkan di bodi Royal Alloy, pasti sensasi berkendaranya juga pastinya beda. Tapi manis banget, dan ada kertas tulisannya sold out di situ. Mungkin kalian yang beli motor ini kali ya, karena motor ini memang cakep banget. Yang baru dari IMS. Nah tadi udah kalian lihat sedikit yang paling baru dari sini Italjet pastinya. Royal Alloy ini juga. Kita ke belakang ada motor listrik yaitu Niu. Nah kalau di Niu sih kita pernah nge-review motornya, motor listriknya. Di sana tuh lagi rame diliatin orang-orang yaitu Niu NQi. Tapi ini juga rasanya cakep nih. Bentuknya lebih mengotak-ngotak. Ini Niu Gova 03. Kita pernah review juga tuh yang sepeda listriknya di situ. Dan ada yang baru juga di sebelah sini nih. Kita geser dikit. Ini dia nih. Niu NQi yang versi sport. Jadi harusnya sih dengan embel-embel sport.
dia lebih bertenaga ya. Tapi ini cakep banget dan secara desain sih sebenarnya masih mirip-mirip sama NK yang lama. Tapi nanti mungkin kalau ada unitnya kita coba pinjam kali ya untuk kita review. Gimana sih sensasi riding pakai motor listrik yang ada embel-embel sportnya. Nah, dari grupnya Italjet, Royal Alloy dan New udah semua kita lihat motor-motor barunya ada apa aja. Di belakang dikit sih ada bootnya Husqvarna dan juga bootnya KTM. Kita geser ke sana. Nah, kita tahu kalau Husqvarna dan KTM itu adalah masih saudaraan di Eropa sana. Kita ke bootnya Husqvarna dulu, identik sama warna putih, biru, dan juga kuning. Ini, tapi yang paling menarik perhatian gue adalah motor kecil ini, ternyata motor listrik nih. Namanya Husqvarna EE5. Hati-hati sama penyebutan namanya tuh. Motor-motor kecil ini katanya sih dijual lebih dari 100 jutaan. Tapi kalau kalian pengen tahu harganya, langsung kontak aja ke dealernya Husqvarna ya. Mungkin kalau kalian pengen hadiahin ke anak, kalau sultan banget bisa nih. Husqvarna E5 ini. Dan di belakang sana, ada motor-motor yang enduro-nya ya. Husqvarna ini memang terkenal banget sama motor-motor yang untuk kebutuhan trail dan juga motor untuk kebutuhan enduro. Di sini nih ada Husqvarna 701 Enduro yang LR. LR itu adalah singkatan dari long range. Jadi di sini motor yang isinya tangki bensin semua nih. Di depan tangki bensin, di belakang juga tangki bensin. Motor ini sih katanya nih satu kali full tank bisa buat lari sampai 500 km jauhnya. Kalau kalian pengen touring nggak pulang-pulang, beli ini nih, Husqvarna 701 Enduro LR. Nah, di sampingnya ada Husqvarna yang pernah kita lihat waktu itu di KTM Antasari. Ini adalah Sparkpilen 701. Mesinnya pastinya di kisaran 700 cc, tepatnya 690 sekian lah ya. Khas banget KTM mesinnya, mesin tegak gitu. Dan karena ini berbagi basis sama KTM, jadi mungkin feel-nya akan mirip-mirip nih. Walaupun posisi riding-nya memang agak-agak kayak motor roadster, tapi agak ada cafe racer juga lah. Menarik banget. Gue sih jujur belum pernah nyobain motor ini. Mungkin kalau ada kesempatannya, boleh kali ya Husqvarna minjemin kita Sparkpilen ini. Tapi semuanya ada di sini nih. Kalau kalian bosan mungkin sama brand-brand Jepang, tapi pengen brand Eropa yang agak-agak jarang di jalanan, bisa coba datang ke bootnya Husqvarna ini nih. Nah, sekarang yuk kita geser nyebrang ke saudaranya yaitu KTM. Ada seberangnya nih. Nah, kalau motor-motor baru di bootnya KTM, pastinya sih motor-motor yang lainnya kalian udah pernah ngeliat ya di beberapa kali kita datang ke dealernya KTM. Tapi ini nih yang hanya ada satu di Asia, yaitu KTM 790 Adventure R yang Rally Edition nih. Hanya ada satu loh di Asia. Dan satu-satunya itu ada di boot IMS 2001 ini. Manis banget ya. Basicnya sih pasti pakai mesin 790 Adventure yang dipakai juga di KTM-KTM lainnya. Tapi dengan penamaan Adventure R dan juga trim yang rally, pastinya motor ini memang menarik banget untuk kalian lihat-lihat dulu nih. Siapa tahu kalau ada duitnya suatu saat bisa dimimpikan lah. Dan satu lagi, ada motor baru yang di KTM dipajang di situ tuh, motornya street. Kita geser ke sana dulu kali ya. Nah, ini dia nih, monster sangar dari Austria sana. Warna identik oranye, apalagi kalau bukan Super Duke. Tapi ini adalah yang 1290 yang R edisi tahun 2021 nih. Bener-bener baru pertama kali gue lihat di sini nih, Super Duke R 1290. Motor ini sih pasti beast banget ya, atau monster banget nih. Karena dengan gayanya yang naked gini, pastinya bobotnya nggak terlalu berat, tapi menggendong mesin yang 1290 mesinnya. Dan pastinya khasnya motor-motor KTM, pastinya motornya yang torky-torky banget nih. Menarik banget nih kalau kalian pengen nyari moge yang nggak banyak di pasaran dan juga langka, bisa pertimbangkan KTM Super Duke 1290R yang tahun 2021 ini. Udah ada nih di KTM Indonesia. Tadi Kawasaki udah, Royal Enfield udah, terus grup-grupannya Italjet, Royal Alloy, dan New udah. Husqvarna sama KTM udah. Sekarang kita main geser ke depan lagi. Di sana sih tadi gue lihat ada Benelli dan juga ada Honda. Kita geser ke depan ya. Nah, sekarang kita di bootnya Benelli nih. Kita lihat dua motor barunya. Disambut dulu sama Patagonia Eagle yang udah di custom nih di sini. Manis banget ya. Tapi yang pada saat hari pertama IMS masih ditutupin, ini dia dua motor terbarunya Benelli. Kita lihat yang mana dulu nih? Yang ini kali ya. Ini motor listrik dari Benelli, yaitu Benelli Dong. Namanya Benelli Dong. Lucu banget nih, motornya kecil banget, compact gitu ya. Kalau goyang bawah sih mungkin kelihatan kayak beruang sirkus. Dari sini tombol-tombolnya warna-warni gini, manis banget. Motor ini sih pastinya menjadi skuter listrik yang bersaing langsung sama VR New K1, sama New yang tadi. Dan kayaknya makin seru aja nih pasar motor listrik yang sekarang. Dan di sebelah kanannya, di sebelah kanan gua sih tepatnya, ini ada Benelli Panarea 125 nih. Ini sih motor yang menjadi pesaing langsung sama Yamaha Vino, sama Honda Scoopy. Dan motor ini pakai basic mesin yang 125 cc. Tapi bodinya plastik nih, nggak kayak Vespa yang bodinya semua udah
bahannya besi ya. Tapi ini manis juga nih. Di depan dia pakai lampu yang modelnya udah LED dan terseparasi kayak Vespa banget. Ada detail tulisan Benelli di sini. Dan secara bentuk sih motor ini rasanya bisa jadi pertimbangan lain kalau kalian bosan sama model Scoopy atau Vino. Bisa kalian coba main-main ke Benelli untuk kalian lihat dulu motornya. Nah, terus kalau Benelli sih khasnya memang kalau udah di motor show ya, pastinya dia memajang motor-motornya banyak banget, hampir semua line-up-nya ada di sini. Tapi kita udah pernah datang ke dealernya. Jadi kalau kalian pengen tahu motor-motor apa aja di Benelli, kalian langsung nonton video yang kita gerbek dealer Benelli. Sekarang kita geser ke sebelahnya, ke booth-nya Kiway, yang masih saudaraan sama Benelli di Indonesia. Nah, kalau ngomongin Kiway sih, sebenarnya Kiway juga adalah brand baru di Indonesia. Jadi motor-motornya pastinya motor-motor baru juga nih. Tapi ada motor listriknya di sini, yaitu Kiway Easy Plus nih. Ini motor listrik yang sama compactnya kayak Bentley Dong tadi, tapi agak lebih berisi dikit lah. Kalau kalian mungkin lagi nyari motor-motor skuter listrik untuk dipakai di komplek, rasanya Easy Plus ini cocok buat kalian pertimbangkan. Dan kalau ngomongin Kiway, apalagi kalau bukan jagoan terbarunya dari mereka, yaitu Kiway V250 Fi. Yoi, ini yang bentukannya kayak Harley banget ya. Mesinnya mesin V 250 cc, suaranya ngeblar-ngeblar nih. Kira-kira kapan ya kita dipinjemin sama Kiway untuk kita cobain dan kita review lebih lengkap ya. Tapi barangnya so bisa kalian lihat di sini dan juga bisa kalian test ride nih di acara IMS 2021 ini. Nah, booth terakhir yang kita kunjungin, booth motor di IMS ini adalah booth-nya Honda. Kita ke seberang ya, kita lihat dulu. Nah, kalau ke booth Honda sih harus dicek dulu suhunya, dan ini lebih canggih nih kayaknya. Coba ya. Yoi. Dia bisa ngecek suhu dan juga ngecek gue pakai masker. Tapi sekarang kita cek motor-motornya ya. Oke, siap. Pakai sanitizer pastinya. Nah, pertama kali masuk booth Honda langsung disambut sama motor naked, Moge naked yang kelasnya menengah sebenarnya. Pakai mesin 650 cc, 4 silinder pastinya. Ini sih pakai konsep yang namanya Neo Sport Cafe. Di kelas yang lebih tingginya ada CB 1000R yang Neo Sport Cafe, tapi di bawahnya sebenarnya ada di pasar globalnya, bukan di Indonesia. Ada yang 2,5, ada yang 300, bahkan ada yang 150 cc di Thailand sana dengan nama CB 150R X Motion. Ayo dong, kira-kira kapan ya AHM masukin motor-motor naked yang seri Neo Sport Cafe, tapi yang agak-agak kecilan cc-nya, 2,5 atau 150 mungkin bisa lah. Oke? Tapi ini kalau kalian pengen lihat, ada di sini nih. Kita geser sekarang, kita lihat motor lain dari AHM. Nah, lanjut masih dari Moge-nya Honda. Di sini masih di kelas yang cenderung low entry ke medium entry. Ada Honda Rebel 500, tapi ini udah yang new nih. Dia pakai warna yang putih gitu, dan di depan karena dia model baru, dia lampunya udah pakai yang LED dan ada proyektornya 4 buah gini. Manis banget. Termasuk warna baru dari Honda, tapi model yang kayak gini sih sebenarnya udah dari tahun 2020 kemarin ya. Jadi bukan motor yang baru-baru amat. Di bagian belakangnya, ini bisa dibilang motor barunya Honda, yaitu Honda CBR 250RR yang SP, yang warnanya tricolore nih. Ini warna baru, warna ini bersamaan dipakai juga sama di Honda CBR 150R-nya. Warnanya cakep banget ya. Kalau udah bosen sama CBR 2.5R yang gitu-gitu aja warnanya, mungkin bisa pilih warna ini nih. Lanjut, di sini nih ada Honda Forza 2.5. Sebenarnya Forza 2.5 ini udah lama di Indonesia, tapi ini pakai mesin baru yang pakai mesin ESP Plus nih. Jadi dengan mesin yang baru ini pasti lebih segar. Mesin baru pun atau ESP Plus itu juga dipakai, ditanamkan Honda di PCX 160 yang juga dipajang di sini nih. Tapi Forza baru ini sih rasanya oke banget. Apalagi warna merah kayak gini, jarang banget ya warna merah ya. Kita main tadi gue nyinggung dikit soal PCX 160. Di situ ada tuh motornya, kita lihat dulu. Nah, ini dia motor matic besar katanya, motor matic yang cc 160 cc yang udah pakai mesin 4 klep ESP Plus terbaru dari Honda. Dan ini sih varian yang udah full opsi nih. Jadi banyak banget part-part yang ditambahkan aksesori khusus buat PCX nih. Jadi kalau kalian pengen nyari PCX 160 yang full opsi, bentukannya ada di IMS 2021 ini. Nah, terakhir nih teman-teman, motor-motor baru di IMS 2021 ini, yaitu di situ tuh ada PCX yang elektrik. Kita geser ke sana ya. Walaupun bentukannya bukan pakai siluet yang PCX 160 yang terbaru, tapi PCX dengan mesin elektrik ini pastinya jarang banget kalian lihat di jalanan ya. Karena gue pun belum pernah lihat di jalanan. Di sini pun lengkap ada charging stationnya dan juga baterai-baterainya di sini. Baterainya mirip-mirip sebenarnya kayak motor-motor listrik yang pernah kita review. Tapi ini PCX-nya dengan embel-embel warna biru di sini dan juga ada emblem elektrik di sini, menandakan motor ini adalah motor listrik yang dari Honda dan juga pakai basic PCX. Dan rasanya kalau nanti udah rame di pasaran, kayaknya brand-brand motor listrik lainnya mungkin agak-agak minder dikit kali ya. Lemes juga nih ngomong di bulan puasa gini, ternyata
keliling-keliling IMS, walaupun ya masih belum seramai yang IMS biasanya, tapi karena ini hybrid, jadi memang kita harus jaga protokol kesehatan banget. Dan ada juga versi online-nya nih. Tapi kalau kalian memang pengen datang ke sini, masih ada sampai tanggal 25 April tahun 2021 ini pastinya di J-Expo Kemayoran. Tapi kira-kira dari motor-motor yang ada di sini, motor mana sih yang paling banget kalian pengen lihat? Dan kalian pengen ngintip-ngintip speknya kali? Coba kalian sampaikan di komentar di bawah. Habis kalian komen nih, jangan lupa untuk kalian like video ini, kalian share ke teman kalian, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe channel Persepuka Otomotif. Oke, gue Bis pamit. Ciao.